4 Mei 2025, seorang pengemudi ojol di Medan, Sumatera Utara menerima pengiriman paket aneh. Isinya, jasad bayi masih merah tanpa identitas. Setelah diselidiki, pengirimnya bukan dari pasangan biasa, tapi dari kakak dan adik kandung. Dan ya, jasad bayi itu diduga lahir dari hubungan insest keduanya. Kita pikir kasus ini sudah ekstrim, tapi enggak. Ini cuma puncak dari lubang yang jauh lebih dalam. Saat kasus ini viral, jagat maya menemukan fakta lain. Di Facebook ada grup-grup insest aktif. Bukan cuma satu, setidaknya ada 6 grup. Dan salah satunya diikuti oleh 32.000 anggota. Salah satu grup Facebook itu bernama Fantasi Sedarah. Yang dibahas cukup mengerikan. Fantasi seksual ayah dan anak kandung, ada juga unggahan foto anak kecil, dan cerita soal fantasi hubungan sedarah dan nafsu. Komdiji mengklaim sudah memblokir. Pertanggal 20 Mei kemarin, polisi juga sudah menetapkan 6 orang pelaku yang berperan sebagai admin grup dan member aktif. Mereka ditangkap di Jawa dan Sumatera. Mirisnya, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka dalam kasus ini akan terus bertambah. Kita tahu, grup-grup ini telah hidup bertahun-tahun sebelum ditindak. Pertanyaannya, siapa yang diam selama ini? Insest bukan cuma dosa keluarga. Ini adalah kejahatan yang menular lewat diam dan tabu. Korban insest akan 4 kali lebih rentan mengalami gangguan mental. Anak yang lahir dari hubungan terlarang ini akan lebih beresiko mengalami cacat lahir, gangguan otak, dan kelainan bicara. Contoh nyatanya, keluarga Whittaker di West Virginia, pedalaman Amerika Serikat. Generasi demi generasi mereka melakukan hubungan insest. Anak-anak mereka sebagian besar tak bisa bicara. Bahkan ada yang gak sadar dunia luar di luar dari keluarga mereka sendiri. Dari dulu, pelaku insest memang sudah ada. Beberapa budaya kuno seperti Mesir, Hawaii, Inka, dan Aztec melakukannya demi menjaga darah raja. Tapi hari ini, insest bukan soal darah, melainkan trauma yang diwariskan. Di Indonesia, pelaku insest bisa dijerat hukum, bahkan kalau mereka berdalih suka sama suka. Tapi semua tergantung siapa korbannya dan bagaimana kejadiannya. Kalau korbannya anak di bawah umur, pelaku bisa kena Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun sampai 15 tahun penjara. Kalau termasuk kekerasan seksual, pelaku bisa kena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di RKUHP yang baru juga mengatur tentang kasus pencabulan terhadap anak kandung atau pemerkosaan dengan kerabat sedarah. Jika disebarkan di media sosial, pelaku bisa kena Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 10 miliar. Bahkan kalau sampai menikah atau tinggal serumah sebagai pasangan, pelaku bisa dikenakan Undang-Undang Perkawinan Sedarah dengan ancaman 4-15 tahun penjara atau denda 300 juta rupiah. Tapi tetap, kalau nggak ada laporan, nggak ada penyelidikan, hukum pun jadi senyap. Kita masih menunggu penyelidikan polisi soal isi grup Facebook itu. Apakah itu hanya cerita fiktif atau ada perbuatan nyata di baliknya? Kalau terbukti ada pencabulan terhadap anggota keluarga, pasal-pasal tersebut akan berlaku. Tapi kalau hanya ada bukti penyebaran foto dan cerita, para pelaku akan dijerat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita percaya Komdiji dan polisi sudah bertindak. Tapi algoritma media sosial masih membiarkan konten seksual bertema keluarga lulus sensor. Tabu membuat kita jadi malu, tapi justru itu yang membuat predator tumbuh dalam senyap. Bayi jadi paket, grup insest hidup bertahun-tahun dalam platform terbuka, dan semua baru ribut setelah viral. Pakar sering menyebut fenomena ini sebagai silent crisis. Disimpan terlalu lama karena dianggap aib pribadi, tapi jika dibiarkan, bisa meledak menjadi tragedi sosial. Yang dibutuhkan bukan cuma aturan hukum, tapi keberanian untuk lihat, bicara, dan peduli sebelum semuanya terlambat. Laporkan konten mencurigakan, edukasi diri dan orang sekitar soal batas moral dan hukum.